Asia Pacific Economic Cooperation. Nama saya Badindra Pamungkas, absen 4. Nama saya Ahmad Farid, absen 3. Saya Angela Marcella, absen 7. Nama saya Fatika Lutfia Putriyasya, absen 12. Nama saya Mauludina Zarani, absen 17. Nama saya Syifa Syakira, absen 31. Berikut ini adalah contoh pohon akar dari organisasi APEC. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian APEC. Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC adalah forum kerjasama antar 12 ekonomi di lingkar Samudra Pasifik yang berdiri pada tahun 1989. Saat ini terdapat 21 ekonomi yang menjadi anggota APEC, yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Cina, Hong Kong, Cina, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, New Zealand, Filipina, Peru, Papua Nugini, Rusia, Singapura, China Taipei, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. Kerjasama APEC merupakan kerjasama non-politis, ditandai dengan keanggotaan Hong Kong, Cina, dan China Taipei. Anggota APEC disebut ekonomi yang mengingat setiap anggota saling berinteraksi sebagai entitas ekonomi dan bukan sebagai negara. APEC memiliki 3 pengamat atau observer, yaitu ASEAN Secretariat, Pacific Economic Cooperation Council atau PECC, dan Pacific Island Forum atau PIF Secretariat. Pembentukan dan tujuan APEC. APEC dibentuk untuk mendorong perekonomian kawasan yang tumbuh dan sejahtera melalui liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi di perbatasan, melintasi perbatasan, dan di belakang perbatasan. Lalu pengurangan biaya perdagangan lalu lintas batas untuk membantu bisnis. Tujuan APEC secara umum adalah mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Asia Pasifik, memperkuat sistem perdagangan multilateral yang terbuka, memberikan fokus pada kerjasama di bidang ekonomi. Selain itu, dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri RI, tujuan utama APEC adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Hal ini diwujudkan dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka, serta meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi para anggotanya. Prinsip kerjasama APEC. Kerjasama di APEC dibangun berdasarkan beberapa prinsip, yaitu ada 4 prinsip kerjasama APEC. Prinsip yang pertama adalah konsensus, yang berarti bahwa semua keputusan di APEC harus disepakati oleh dan bermanfaat bagi 21 ekonomi anggota. Prinsip yang kedua adalah voluntary and non-binding, yang berarti semua kesepakatan dalam forum APEC dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat. Prinsip yang ketiga adalah concerted unilateralism, yang berarti pelaksanaan keputusan dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan tiap ekonomi, tanpa syarat resiprositas. Prinsip yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah differentiated time frame, yaitu bahwa setiap ekonomi maju diharapkan melakukan liberalisasi terlebih dahulu. Ada beberapa pilar kerjasama APEC. Yang pertama, perdagangan dan investasi lebih terbuka. Perdagangan dan investasi yang lebih terbuka diharapkan akan menurunkan dan dalam jangka panjang menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif bagi perdagangan dan investasi, membuka pasar khusus bagi produk-produk Indonesia, meningkatkan perdagangan dan investasi antar ekonomi anggota APEC, mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi di ekonomi anggota APEC, serta meningkatkan standar hidup di seluruh kawasan Asia Pasifik. Nomor 2, fasilitasi perdagangan dan investasi. Fasilitasi perdagangan dan investasi difokuskan pada pengurangan biaya transaksi, peningkatan akses terhadap informasi perdagangan, kemudahan administrasi pelabuhan, serta penyelarasan kebijakan. Upaya ini juga didukung oleh masing-masing ekonomi anggota APEC dengan menjalankan reformasi struktural di dalam negeri. Yang ketiga, kerjasama ekonomi dan teknik ECOTECH. ECOTECH difokuskan pada penyediaan pelatihan dan kerjasama di bidang pembangunan kapasitas guna membantu ekonomi anggota APEC mengambil manfaat dari perdagangan global dan untuk mengembangkan kapasitas institusional dalam
personil sesuai dengan potensi ekonomi masing-masing. Ada beberapa manfaat APEC bagi Indonesia, yaitu yang pertama ada sarana untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang saling menguntungkan dengan negara atau ekonomi mitra strategis Indonesia di kawasan. Yang kedua, ada sarana untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Indonesia melalui proyek-proyek pelatihan teknis dan capacity building, serta sharing of best practice. Dan yang terakhir, ada sarana peningkatan investasi. Pada tahun 2012 tercatat total investasi portofolio yang masuk ke Indonesia dari anggota APEC lainnya adalah sebesar $245.20 5 miliar dibandingkan $45.70 miliar pada tahun 2001. Manfaat APEC bagi kawasan. 1. Turut menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di kawasan melalui pertukaran informasi kebijakan. Sebagai mana tercantum dengan laporan World Bank 2030, kawasan Asia Pasifik tetap merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi global di tengah ketidakpastian ekonomi dunia akibat krisis Eropa. Nomor 2, menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan perdagangan kawasan. Tarif rata-rata turun dari 16,9% per tahun 1989 menjadi 6,6% tahun 2008 dan 5,8% pada tahun 2010, serta turun menjadi 5,7% pada tahun 2012. Yang ketiga, sarana pembahasan isu-isu behind the border dan across the border terkait perdagangan dan investasi, maupun isu-isu yang kerap menjadi ancaman perekonomian seperti kesiaptanggapan bencana ancaman terorisme. Sejarah APEC sekarang. Pada pertemuan tahun 2020, Malaysia sebagai pihak tuan rumah yang mengusung tema Optimizing Human Potential for a Future of Shared Prosperity. Terdapat 3 prioritas utama yang diangkat Malaysia guna mencapai tujuan-tujuan bersama. Pertama, perbaikan narasi perdagangan dan investasi. APEC sebagai forum ekonomi harus dapat mengembalikan kepercayaan negara-negara di Asia Pasifik terhadap perdagangan, investasi, dan sistem perdagangan multilateral secara inklusif dan berkelanjutan. Kedua, mengurangi kesenjangan di era digital melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi digital. Mendorong partisipasi seluruh lapisan masyarakat termasuk peningkatan peran wanita, serta mendukung perkembangan perusahaan rintisan digital. Ketiga, perhatian terhadap kelestarian lingkungan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui inovasi, pengelolaan limbah, dan pengembangan energi yang ramah lingkungan. APEC juga merupakan forum kerjasama 21 ekonomi di lingkar Samudra Pasifik. Kegiatan utama di APEC meliputi kerjasama perdagangan dan investasi, serta kerjasama ekonomi lainnya untuk mendorong perdagangan dan investasi di antara sesama ekonomi anggotanya. Kerjasama APEC bersifat non-politis. Keputusan-keputusan yang dihasilkan seringkali tidak bersifat mengikat dan bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan di Asia Pasifik. Pada tahun 2019, anggota ekonomi APEC mewakili 30% penduduk dunia, yaitu 2,9 miliar. 47% dari perdagangan global sebanyak 22 triliun US dollar dan 60% dari total real produk domestik bruto atau PDB dunia sebanyak 48 triliun US dollar. Ekspor perdagangan Indonesia dengan kawasan APEC secara nilai menunjukkan peningkatan pada 2018. Total nilai ekspor Indonesia di 2018 ke anggota APEC meningkat sebesar 129,2 miliar US dollar dibandingkan 2017 sebesar 117,9 miliar US dollar. Ciri khas bangsa Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara aktif anggota APEC yang senantiasa berpartisipasi dalam pemenuhan tujuan APEC. Negara ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Negara ini mendapat julukan Heaven of Earth
ini pernah menjadi pemimpin APEC selama setahun dalam periode 1994. Peran tersebut memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk banyak berpartisipasi dan mempengaruhi arah kebijakan di dalam APEC. Hal tersebut dilakukan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional secara lebih baik. Pada masa kepemimpinan Indonesia di APEC, forum tersebut berhasil menghasilkan suatu deklarasi bernama Bogor Declaration dan Bogor Goals. Alasan dari Indonesia dipercaya menjadi pemimpin APEC pada 1994 adalah karena kemampuan Indonesia untuk bertahan di tengah krisis ekonomi. Negara Zamrud Khatulistiwa ini memiliki banyak ciri khas yang diakui oleh dunia, seperti Candi Borobudur yang masuk ke dalam Seven Wonders of the World. Tinggi candi ini mencapai 42 meter dengan 10 tingkat yang mewakili Kathmandu atau manusia yang terikat hawa nafsu, rupa datu atau manusia yang sudah terbebas dari hawa nafsu tapi masih terikat rupa dan bentuk, dan arupa datu atau manusia yang sudah terbebas dari nafsu, rupa, dan bentuk. Diperkirakan candi ini dibangun pada masa Raja Samara Tungga dari Wangsa Syailendra pada tahun 825 Masehi. Jika Anda pernah berkunjung ke candi ini, Anda akan disuguhi lukisan relief yang terlukis secara teratur searah jarum jam. Candi Borobudur juga dihiasi dengan 504 patung Buddha dengan kubah utama yang dikelilingi oleh 72 patung Buddha. Meski hanya terbuat dari batu kali, kita bisa melihat bagaimana jeniusnya sang pembuat candi ini yang mampu menyusun rapi batu-batu tersebut. Selain dengan bangunan yang bersejarah, Indonesia terkenal dengan makanan khasnya. Indonesia adalah negara yang kaya akan hasil rempah-rempah. Tak heran kalau rempah-rempah Indonesia digunakan juga sebagai bumbu untuk memasak. Hal inilah yang menjadi ciri khas masakan Indonesia, yaitu penggunaan bumbu rempah-rempah yang banyak. Beberapa jenis rempah dari Indonesia diantaranya adalah serai, kunyit, lengkuas, jahe, daun salam, lada, ketumbar, dan sebagainya. Bagi orang asing yang tidak terbiasa dengan aroma rempah, masakan Indonesia mungkin akan terasa menyengat, seperti rendang yang terkesan pedas dan kaya akan rempah-rempah. Makanan ini sudah dikenal di banyak negara. Indonesia juga terkenal dengan rakyatnya yang ramah dan murah senyum. Meskipun belum kenal satu sama lain, warga Indonesia tetap menyapa kepada turis seolah-olah sudah menjalin hubungan yang akrab. Hal itu sangat berbeda dengan warga negara lain. Warga Indonesia menganut gotong royong yang sudah dilakukan turun-temurun, ditambah dengan rasa empati yang tinggi. Saat melihat orang kesusahan, tanpa pikir panjang orang Indonesia akan langsung menolongnya. Bahkan banyak orang baik di Indonesia yang rela membantu tanpa meminta balasan apapun. Hal ini sudah sering dilihat dari kehidupan sehari-hari warga Indonesia. Cukup sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan ataupun perkataan, mohon dimaafkan. Terima kasih.